she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Sejarah menanti, mungkinkah Persib Bandung hadapi Cristiano Ronaldo di ACL2? Kabar gembira bagi pecinta sepak bola Indonesia, khususnya bobotoh, Persib Bandung kini memiliki peluang besar untuk hadapi mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo, dalam ajang AFC Champions League 2, ACL2, musim 2025-2026. Persib Bandung dan Al Nassr saat ini memang bermain di ACL2. Di laga awal playoff ACL2, anak asuh Bojan Hodak sukses menaklukkan wakil Filipina, Manila Tiger FC dengan skor 2-1. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Tentunya kemenangan tersebut membawa angin segar, terlebih berpeluang menghadapi Cristiano Ronaldo. Di sisi lain, Al Nassr, klub asal Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo, juga akan berlaga di ACL2 2025-2026. Al Nassr akan bersaing di wilayah barat, sementara Persib Bandung akan bertarung di wilayah timur. Menurut format kompetisi AFC Champions League 2, pertemuan antara tim dari wilayah barat dan wilayah timur hanya dapat terjadi di babak gugur, knockout stage, tepatnya mulai dari babak perempat final, 8 besar, hingga final. Jika kedua tim, Persib Bandung dan Al Nassr, berhasil melaju hingga babak tersebut, maka duel epik antara Maung Bandung dan Cristiano Ronaldo sangat mungkin terjadi. Pertandingan final ACL2 sendiri biasanya dimainkan di tempat netral, yang semakin membuka kemungkinan pertemuan lintas wilayah ini. Undian grup ACL2 2025-2026 telah digelar pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Persib Bandung berada di grup G wilayah timur, sementara Al Nassr berada di D wilayah barat, bahkan menjadi kandidat kuat untuk lolos dari fase grup. Jalan Persib Bandung untuk hadapi atau bertemu Al Nassr dan Cristiano Ronaldo memang cukup panjang dan berat. Namun, potensi pertemuan ini telah menyulut semangat dan antusiasme di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Sebuah laga yang bukan hanya soal gengsi, tetapi juga kesempatan berharga bagi Persib untuk menorehkan sejarah di kancah sepak bola Asia. Masuk grup G AFC Champions League 2 2025, Persib berpeluang besar didampingi bobotoh. Drawing AFC Champions League 2 2025-2026 menempatkan Persib Bandung di grup G bersama Bangkok United, Thailand, Selangor FC, Malaysia, dan Lion City Sailor FC, Singapura. Bagi manajemen Persib, ini bukan sekadar tantangan, tapi peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan para bobotoh, baik di dalam maupun luar negeri. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, menyambut positif hasil undian tersebut. Menurutnya, jarak antar negara yang relatif dekat memberikan keuntungan logistik, baik bagi tim maupun supporter. Alhamdulillah kami tergabung di grup G yang semuanya dari Asia Tenggara. Secara jarak, perjalanan tidak terlalu jauh, kata Aditya Putra Herawan saat dihubungi Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Ini sangat positif untuk menjaga kondisi tim tetap fit dan kompetitif, serta membuka kesempatan besar bagi bobotoh untuk hadir di laga tandang, lanjut Aditya Putra Herawan. Lebih lanjut, Aditya menyoroti potensi kehadiran bobotoh di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang dinilai cukup besar. Kami punya basis supporter yang signifikan di sana. Kami sangat berharap, saat laga awal nanti,
Stadion bisa penuh oleh bobotoh yang ada di luar negeri. Mari kita buat suasana seperti di kandang sendiri, kata Aditya. Mengenai laga kandang yang akan digelar pada hari kerja, weekday, manajemen Persib tengah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan stadion tetap ramai. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Maung Bandung. Bahkan Aditya optimistis dengan performa tim yang menjanjikan dan peluang lolos dari fase grup terbuka lebar. Saya pikir walau mainnya di weekday, antusiasme bobotoh tetap tinggi. Kami sedang memikirkan cara-cara kreatif agar mereka, para bobotoh, tetap datang mendukung secara langsung meski main di weekday, tutur Aditya. Persib tak hanya fokus pada laga, tapi juga memikirkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi bobotoh yang berada di luar negeri, koordinasi dan rencana untuk memfasilitasi supporter di kawasan Asia Tenggara sedang disiapkan. Kami ingin mempermudah bobotoh di Malaysia, Singapura, dan Thailand agar bisa nonton langsung di stadion. Jadi kami sedang menyusun rencana koordinasi dan dukungan agar pengalaman away day mereka lebih mudah dan berkesan, tambah Aditya. Dengan waktu kurang dari 1 bulan menuju kick-off, Persib juga terus menggenjot persiapan stadion agar memenuhi standar Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Namun Aditya menegaskan, target mereka bukan hanya lolos verifikasi teknis. Kami ingin memberikan kesan terbaik, tidak hanya memenuhi standar AFC, tapi juga menunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar, dan Persib adalah klub besar. Kami ingin membuktikan kualitas dari sisi infrastruktur juga, tegasnya. Disinggung kemungkinan akan ada penambahan amunisi baru, Aditya menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih Bojan Hodak. Tunggu Bojan saja, ucapnya singkat sambil mengakhiri. Reno Piscopo, winger grade A Eropa yang masuk list belanja Persib Bandung, ajang balas dendam. Inilah sosok Reno Piscopo, winger energik asal Australia yang santer jadi incaran Persib Bandung. Rumor Reno Piscopo ke Persib Bandung mencuat dari unggahan, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. RUMORS, tidak hanya Reno Piscopo, Persib Bandung tengah membidik penyerang asal Wales, Aaron Collins, ex-Wolverhampton yang kini berusia 28 tahun, tulis akun tersebut. Meski unggahan tersebut juga menyebut satu nama lain, perhatian bobotoh justru tertuju pada sosok Reno Piscopo. Pemain kelahiran Melbourne, 27 tahun lalu, kini memiliki rekam jejak karir yang cukup impresif. Dilansir dari transfermarkt.co.id, Piscopo meniti karir sepak bola di Akademi Raksasa Serie A, Inter Milan, pada 2011 hingga 2017, sebelum pindah ke Torino. Setelah itu, dirinya sempat bermain di Serie C Italia bersama Renate. Perjalanan karir profesionalnya dimulai pada 2017 di klub Serie C Renate, di mana Piscopo tampil sebanyak 53 pertandingan dengan sumbangsih 5 gol dan 4 assist. Lalu pada 2019, Piscopo memutuskan pulang ke Australia untuk bergabung dengan Wellington Phoenix, klub A-League yang memberinya kesempatan bermain reguler. Bersama Wellington, dirinya mencatat 60 penampilan dan mencetak 8 gol serta 8 assist. Pada tahun 2022, Piscopo hijrah ke Newcastle Jets dan menghabiskan 2 musim di sana dengan torehan 34 laga dengan sumbangsih 2 gol serta 4 assist. Puncaknya, pada tanggal 5 Juli tahun 2024, dirinya resmi menandatangani kontrak bersama Melbourne Victory. Di musim perdananya 2024/25, dirinya tampil sebanyak 26 kali dengan sumbangan 3 gol dan 3 assist dari total 1199 menit bermain. Secara keseluruhan, data Transfermarkt mencatat Reno Piscopo telah mengoleksi 210 penampilan di level klub dengan torehan 22 gol dan 20 assist. Saat ini Persib Bandung memang masih memiliki ruang untuk tambahan pemain asing. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Persib terkait rumor ini.
Uniknya, apabila terrealisasi, tak menutup kemungkinan hal ini jadi transfer balas dendam Persib Bandung ke Melbourne Victory. Pasalnya, bidikan Persib Bandung sebelumnya, Jason Davidson sukses dibelotkan oleh Melbourne Victory seusai ngode gabung ke Maung Bandung. Bicara peluang, kans Persib Bandung amankan Reno Piscopo juga terbilang terjal. Mengingat, Reno Piscopo masih terikat kontrak dengan Melbourne City hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang. Praktis, mau tidak mau, Persib Bandung harus menebus sisa kontraknya jika ingin mempermanenkannya. Opsi paling potensial tentu saja peminjaman untuk siasati pengeluaran kocek banyak dalam perekrutan Reno Piscopo. Dengan mengajukan proposal serta menambahkan beberapa tawaran menarik lain di dalam klausul peminjamannya. Mengingat, market value penyerang kelahiran Melbourne itu berada di angka 8,69 miliar rupiah. Luciano ungkap, banyak aspek yang perlu dibenahi oleh Persib Bandung. Gelandang Persib Bandung, Luciano Goicoechea mengungkapkan masih banyak aspek yang perlu dibenahi timnya agar dapat tampil lebih baik di kompetisi BRI Super League maupun AFC Champions League, ACL, 2025/2026. Saya juga ingin bicara tentang bagaimana performa kami. Kami harus banyak meningkatkannya agar lebih baik lagi. Kita semua tahu di dalam tim banyak pemain baru, terutama pemain asing. Kami butuh waktu, tapi sekarang tim sudah berada di jalur yang positif, kata Luciano di Bandung, Jumat. Pemain yang akrab disapa Lucho itu tampil apik saat Persib mengalahkan Manila Tiger pada babak kualifikasi AFC Champions League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Dalam laga tersebut, gelandang asal Argentina itu turut berkontribusi pada gol pertama Persib. Menurutnya, hasil positif itu dapat meningkatkan kepercayaan diri tim di ajang internasional maupun kompetisi domestik. Tentunya saya dengan tim sangat senang bisa mencapai target untuk lolos. Ini sangat baik untuk tim kami, ujar Luciano. Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan ada beberapa aspek yang harus dievaluasi. Salah satunya disebabkan oleh padatnya jadwal yang dijalani Persib dalam beberapa hari ini. Hodak mengungkapkan stamina pemain belum sepenuhnya pulih setelah menjalani laga perdana Super League 2025/2026 3 hari sebelumnya. Selain faktor stamina dan kondisi lapangan, ia juga menyoroti penyelesaian akhir yang menurutnya masih belum tajam. Pertahanan dan lini tengah sudah bagus, tapi di penyerangan, final pas belum cukup, kami belum cukup tajam, kata dia. Trio benteng Persib Bandung dipuji Bojan Hodak, dua pemain asing ini malah belum maksimal main. Persib Bandung meraih 2 kemenangan di laga yang digelar pada Agustus tahun 2025. Namun rupanya masih ada pemain asing yang dinilai belum bisa tampil maksimal. Penilaian tersebut diberikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pada anak-anak asuhnya. Laga terbaru Persib Bandung adalah laga playoff AFC Champions League 2 melawan tim wakil Filipina, Manila Tiger. Duel Persib Bandung vs Manila Tiger digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Dalam duel tersebut, Persib Bandung keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Manila Tiger dengan skor akhir 2-1. Salah satu gol untuk Persib Bandung rupanya gol bunuh diri yang dilakukan pemain Manila Tiger. Kedua gol tersebut dicetak Michael Changcho Asong, OG 28, dan William Barros, 73. Sementara itu, gol untuk Manila Tiger dicetak Modol Jov, 66. Setelah laga, trio lini pertahanan Maung Bandung pun mendapat pujian dari Bojan Hodak. Ketiganya adalah Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Franz Putros. Tiga bek kami, Julio Cesar, Patricio Matricardi dan Franz Putros, bermain baik. Lucho,
Luciano Guaicosia, bermain sangat baik, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Ada yang dipuji, ada juga yang dinilai belum maksimal. Bojan Hodak menilai ada dua pemain asing yang belum tampil maksimal. Kedua pemain asing tersebut adalah Berginho dan William Marsilio. Menurut sang pelatih, keduanya belum memberikan seluruh kemampuan karena mengalami sedikit cedera. Berginho dan William Marsilio ada sedikit cedera, tapi William bisa bermain lebih baik di babak kedua. Jadi, saya pikir keduanya belum pada top levelnya, ucap Bojan Hodak. Terakhir, Bojan Hodak menyinggung soal William yang menjadi pahlawan kemenangan tim. Pelatih asal Kroasia itu secara mengejutkan memilih untuk tak terlalu memuji William. Bojan Hodak menegaskan bahwa seorang striker memang bertugas untuk mencetak gol. Lalu, William Barros ia mencetak gol kemenangan. Saya tidak terlalu peduli tentang apapun, yang terpenting tugas striker adalah mencetak gol, ucap Bojan Hodak. Bek Persib Bandung ini tak peduli siapa lawan di fase grup ACL 2, bersiap lakukan yang terbaik. Bek Persib Bandung asal Irak, Frans Putros, tak peduli siapa yang dihadapinya pada fase grup AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2025 sampai tahun 2026. Persib sebelumnya menjalani laga playoff melawan Manila Tiger asal Filipina untuk lolos ke fase grup. Kemenangan 2-1 mengantarkan Persib berada di level seperti musim lalu. Berdasarkan drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, siang, Persib berada di grup G bersama Lion City Sailors, Singapura, Selangor FC, Malaysia, dan Bangkok United, Thailand. Lion City merupakan satu di antara lawan Persib pada ACL 2 musim lalu. Kami bisa meraih kemenangan melawan Manila dan sekarang masuk ke fase grup dan itu yang kami inginkan. Saya merasa sangat senang, ujar Putros setelah berlatih di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Putros mengatakan, sejujurnya tidak tahu tim-tim yang berlaga di ACL 2 karena ada banyak tim yang bagus. Beberapa tim juga memang lebih baik dari tim yang lainnya. Bagi saya tidak peduli apapun hasil undiannya, kami akan bersiap dan melakukan yang terbaik untuk lolos dari fase grup, kata bek tim nasional Irak ini. Putros sendiri pernah merasakan bermain di ACL 2 saat memperkuat Port FC, tim asal Thailand, di musim lalu. Port FC juga satu grup bersama Persib. Musim ini, fase grup ACL 2 akan dimulai tanggal 16 September, setiap tim akan bermain 6 kali karena memakai sistem kandang tandang. Babak penyisihan akan selesai pada Bojan Hodak kirim peringatan keras jelang lawan Persijap. Persib Bandung harus melawan Persijap Jepara pada laga pekan kedua Super League 2025/2026. Duel ini dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, pada Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pihak Persib lalu mengeluarkan peringatan keras jelang laga melawan Persijap. Peringatan tersebut ditujukan kepada supporter Persib atau bobotoh. Vice President Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat menegaskan bahwa bobotoh dilarang hadir datang ke stadion. Seperti yang diketahui, regulasi Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 masih melarang adanya supporter tim tamu. Andang Ruhiat berharap bobotoh mentaati peraturan yang ada agar tim tak mendapat denda. Di kompetisi Super League musim 2025/26, tertulis jelas bahwa supporter tim tamu dalam hal ini bobotoh tidak boleh hadir di Stadion Gelora Bumi Kartini, kata Andang Ruhiat, dilansir dari laman resmi Persib. Jadi, mari bersama taati dan tegakkan aturan yang ada demi keberhasilan tim yang berjuang di lapangan, ujarnya.
Sementara itu, laga melawan Persijap merupakan ajang Persib untuk membuktikan konsistensi tim. Maung Bandung sejauh ini telah meraih 2 kemenangan beruntun. Pertama adalah saat melawan Semen Padang di laga perdana Super League 2025/2026. Kala itu, tim asuhan Bojan Hodak mampu mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-0. Kedua yakni melawan Manila Tiger. Persib harus menghadapi Manila Tiger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Ini merupakan laga playoff AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026. Terkait hasil, Persib berhasil mengalahkan Manila Tiger dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Persib berhak lolos ke fase grup ACL 2 2025/2026. ACL 2 2025/2026 dijadwalkan mulai digelar pada bulan September mendatang. Persib nantinya harus bersaing di grup G bersama Bangkok United, Thailand, Selangor FC, Malaysia, dan Lion City Sailors, Singapura. Hodak sebut Persib bermain kurang maksimal meski lolos fase grup ACL. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyebut timnya belum tampil maksimal meski berhasil memastikan diri lolos ke fase grup AFC Champions League 2, ACL 2, usai menundukkan Manila Tiger 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Pertandingan yang sangat sulit. Kita bisa lihat kami seperti kurang maksimal di laga ini. Kita semua tahu kami memiliki jadwal yang cukup rapat. Dalam kurun waktu 11 hari memainkan 3 pertandingan yang cukup berat, kata Hodak di Bandung, Kamis. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus dievaluasi. Salah satunya disebabkan oleh padatnya jadwal yang dijalani Persib dalam beberapa hari ini. Hodak mengungkapkan stamina pemain belum sepenuhnya pulih setelah menjalani laga perdana Super League 2025/2026 3 hari sebelumnya. Kondisi itu, lanjutnya, diperburuk dengan kualitas rumput stadion yang dinilai kurang baik. Di babak kedua secara fisik kami belum berada di level ideal. Sebelum pertandingan saya sudah sampaikan, masalah paling besar adalah lapangan, ujarnya. Selain faktor stamina dan kondisi lapangan, dirinya juga menyoroti penyelesaian akhir yang menurutnya masih belum tajam. Pertahanan dan lini tengah sudah bagus, tapi di penyerangan, final pas belum cukup, kami belum cukup tajam, kata dia. Pada laga tersebut, gol kemenangan Maung Bandung tercipta melalui gol bunuh diri kiper Manila Michael Asong pada menit ke-38 dan sontekan William Barros pada menit ke-73. Tim tamu sempat membalas lewat gol Modo Jov pada menit ke-66. 2 laga William Barros di Persib jadi pembuktian usai diragukan. William Barros sukses memberikan pembuktian setelah diboyong Persib Bandung untuk musim 2025/2026. Meski sempat banyak yang meragukan, William menjawab keraguan itu dengan tak pernah absen membobol gawang lawan. Di awal musim ini, William Barros sudah mencetak 2 gol di kompetisi berbeda. 1 dilesatkan saat laga perdana Persib di Super League melawan Semen Padang, dan 1 lagi dicetak pada babak play-off AFC Champions League 2, ACL 2, tadi malam. Persib Bandung mengakhiri pertandingan melawan klub Filipina, Manila Tiger, dengan skor tipis 2-1 di Stadion GBLA, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Hasil ini sudah cukup bagi Persib untuk menyegel tiket babak grup ACL 2. William Barros pun tampil menjadi pahlawan untuk kemenangan Persib tadi malam. 1 golnya pada menit ke-73, menjadi penyelamat untuk Persib mentas kembali di Asia. Padahal, di awal kedatangannya, William Barros sempat diragukan ketika tampil bersama Persib Bandung. Sosoknya terus dibanding-bandingkan dengan kompatriotnya di Persib, Ramon Tang, yang punya atribut mumpuni di lini penyerangan. Ramon Tang tak hanya piawai ketika berduel dengan bek lawan,
Dengan posturnya yang kekar, Ramon mampu membuka ruang bagi rekan timnya untuk menciptakan peluang. Sedangkan William Barros memang tidak sekekar Ramon Tang. Namun, William punya naluri penyerang dengan daya jelajah tinggi dan mampu mencari ruang sempit saat berada di depan gawang. Apalagi, Ramon Tang sempat cedera otot antar rusuk, interkostal, saat menghadapi Western Sydney Wanderers dalam laga pramusim pada tanggal 2 Agustus tahun 2025. Alhasil, William Barros pun kini menjadi tumpuan bagi Persib di lini penyerangan. Semua keraguan itu pun dijawab William Barros dengan penuh kepercayaan. Di laga perdana Super League, William mencetak 1 gol untuk kemenangan Persib 2-0 atas Semen Padang, termasuk 1 gol ke gawang Manila Tiger yang meloloskan Persib ke fase grup ACL2. Singkirkan wakil Filipina, bek asing Persib menolak cepat puas usai tembus fase grup AFC Champions League 2 2025/2026. Bek asing Persib Bandung, Julio Cesar tidak mau berpuas diri usai mengamankan tiket lolos ke fase grup AFC Champions League 2 tahun 2025 sampai tahun 2026. Persib Bandung yang melakoni laga playoff AFC Champions League 2 melawan wakil Filipina, Manila Tigers sukses ditutup dengan kemenangan. Pertandingan dengan format single match yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, ditutup dengan hasil positif 2-1. Meski unggul dengan susah payah, tetapi kesempatan untuk bermain di AFC Champions League 2 2025/2026 bisa diraih. Ini menjadi langkah awal untuk Persib mewujudkan misi berbicara banyak di level Asia. Ya, akhirnya kami melaju, kami menang dan ini yang paling penting sekarang. Kami memainkan pertandingan yang bagus, ujar Julio Cesar saat diwawancara usai pertandingan. Berkat hasil positif ini, Persib masih mencatatkan sapu bersih atas pertandingan yang dimainkan pada musim 2025/2026. Sebelumnya, Maung Bandung berhasil mengalahkan Semen Padang pada pekan pertama Super League. Namun bek asal Brasil ini tidak mau berpuas diri, karena masih banyak laga yang menanti di depan dan perjuangan Persib untuk mewujudkan misi musim ini baru dimulai. Berikutnya Persib sudah harus bertanding lagi pada partai lanjutan Super League 2025/2026. Julio Cesar dan kawan-kawan akan memainkan laga tandang melawan tim promosi, Persijap Jepara, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Dan berikutnya akan bertanding melawan Persijap Jepara. Kami harus menang lagi. Tapi kami selalu merasa lebih baik. Step by step kami bisa lebih berkembang lagi, kata mantan bek Chiang Rai United ini. Julio Cesar merupakan palang pintu andalan Persib Bandung musim ini. Dia berpasangan dengan Patricio Matricardi yang sama-sama baru didaratkan ke kota Bandung pada transfer window awal musim ini. Kombinasi keduanya mendapat pujian dari tim pelatih karena tampil solid di awal musim ini. Julio Cesar mengatakan kekompakan mereka makin terjalin, apalagi baru saja mendapat ujian sulit saat menjamu Manila Tigers dan sempat kecolongan 1 gol. Ya, tidak clean sheet tapi kami mendapat tantangan yang bagus hari ini. Ini kedua kalinya saya bermain dengan Patricio di lini belakang dan saya merasakan kami terus menjadi lebih baik, pungkasnya. Bojan Hodak sindir keras kondisi GBLA usai Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melontarkan kritik keras terhadap kondisi lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Meski menang atas Manila Tigers di babak playoff AFC Champions League, ACL, 2025, Bojan Hodak menegaskan, kualitas rumput yang buruk menjadi biang keladi tumpulnya serangan Persib Bandung. Masalah terbesar kami adalah lapangan. Dan itu terlihat jelas di pertandingan, pantulan bola tidak normal, sehingga final pas kami banyak terganggu, kata Bojan Hodak. Pertandingan melawan Manila Tigers ini menjadi laga ketiga Persib Bandung dalam kurun 11 hari.
Bojan Hodak mengakui fisik pemainnya belum sepenuhnya pulih untuk bermain dengan intensitas tinggi setiap 4-5 hari sekali. Di babak kedua, kami sudah tidak berada di level fisik ideal. Lapangan yang buruk semakin mempersulit kami, katanya. Meski kecewa dengan hasil laga, Bojan Hodak tetap memberikan apresiasi kepada para pemain asingnya. Luciano Guaicochea tampil solid di lini tengah, sementara Berginho dan William dinilai cukup baik meski belum 100% fit. Striker William Barros kembali mencetak gol, membuatnya sudah mengoleksi 2 gol dalam 2 laga terakhir. Namun, Bojan Hodak menilai peluang yang terbuang dari William Barros juga tak lepas dari masalah lapangan. Lihat pantulan bola di peluang pertama, itu bukan kesalahan pemain. Lapangan membuat kontrol bola jadi sulit, ujarnya. Finishing jadi PR Persib, lini depan masih tumpul. Penyelesaian akhir jadi masalah serius yang disorot pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Bukan tanpa alasan Bojan mengeluhkan hal itu, sebab para pemain depan Persib masih terlihat kesulitan mencetak gol meski nama William Barros telah mengemas 2 gol di 2 laga terakhir. Di pertandingan melawan Manila Tiger, di Stadion GBLA, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 25, malam, Persib memang memetik kemenangan dengan skor 2-1. Hanya di pertandingan itu, sejumlah peluang emas gagal dimanfaatkan deretan pemain depan Maung Bandung. Gol pertama Persib tercipta dari kesalahan penjaga gawang Manila Tiger dalam mengantisipasi bola tendangan Lucio Guaicochea. Begitu juga dengan gol kedua yang dicetak William yang disebut banyak dinaungi faktor keberuntungan. Bobotoh sekaligus pengamat Persib, Indra Jaya menyebut, ada beberapa alasan lini depan Persib belum menunjukkan ketajaman. Hal itu menurutnya harus segera dibenahi, terlebih Persib akan bermain di kompetisi Asia Champions League 2. Persib masih belum bisa memanfaatkan banyak peluang. Gol pertama terlihat karena kesalahan pemain lawan yang sebetulnya itu bola mudah. Begitupun gol kedua, masih dinaungi keberuntungan, ujarnya. Tapi seharusnya ada banyak gol tercipta. Namun lini depan Persib belum bisa mengonversikannya menjadi gol. Timing dan ketenangan di kotak penalti menjadi hal yang bisa dibilang salah satu yang harus diperhatikan, lanjutnya. Indra pun menanti penampilan penyerang asing Persib lainnya. Ramon Tang yang di 2 laga resmi ini belum diturunkan pelatih Bojan Hodak. Ramon diharapkan mampu menjadi mesin gol Persib sepeninggal David da Silva. Musim lalu saat memperkuat Visaka FC, Ramon menjadi top skor Liga Kamboja dengan menorehkan 21 gol dari 28 pertandingan. Statistik itulah yang membuat pemain asal Brazil tersebut banyak dielu-elukan bobotoh. Belum tampilnya Ramon menurut Indra termasuk salah satu penyebab belum terlihatnya ketajaman lini depan Persib. Sebab kata dia, timing dan ketenangan dalam menyelesaikan peluang murni ada pada masing-masing pemain. Ya bisa jadi, Ramon belum main, karena soal timing, ketenangan dalam menyelesaikan peluang ada pada diri pemain masing-masing, bukan teamwork atau chemistry. Kerjasama tim tercipta sebelum menjadi peluang yang harus dimaksimalkan setiap pemain yang memilikinya, ujarnya. Sebelumnya pelatih Bojan Hodak secara spesifik menyoroti penampilan para pemain depan yang dianggap banyak membuang peluang di laga melawan Manila Tiger. Bojan menyebut penyerangan Persib belum cukup tajam, pertahanan dan lini tengah kami sudah bagus, tapi di penyerangan, final pas mereka belum cukup, kami belum cukup tajam, tegasnya.